Jadi sebenarnya kami secara keluargaan itu sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan pada waktu pertemuan yang lalu di tempat ini juga, atau di tempat pada waktu di aula, di apa tuh? Pada waktu itu mohon dengan hormat kepada anak kami Sutekno, sebab kami anggap sebagai anak Pak ya. Suteknonya sebagai kami anggap sebagai anak juga, dia menganggap saya sebagai orang tua, juga dia sebagai anak didik kami. Oleh karena itulah kami menyampaikan dengan hormat ini, karena dia sebagai kepala dusun atau kalian Banjar atau kewilayahan itu mulanya itu terangkat adalah termasuk dukungan kami Bapak, yaitu dukungan kami, yaitu kami ada pendukung utama. Bahkan beliau dulu tidak ada niatan untuk menjadi kepala dusun, tapi kami harapkan untuk menjadi kepala dusun. Alhamdulillah bisa tercapai pada saat pada sudah kami nyampaikan, ayolah kita bersama ini bermasyarakat kembali agar nanti kita itu hidup dengan tenang, tenteram, dalam damai dalam yaitu Banjar kita ini dan keluarga ini. Oleh karena itu sudah 2 periode, supaya tolong hal ini supaya berhentilah sampai di situ aja. Maksud kami begitu Pak, supaya berhenti sampai di situ saja. Sebab kami banyak sekali orang-orang yang boleh kata datang kepada kami tentang masalah, karena kami sebagai pendukung utamanya Pak, yang menasihat juga sebagai penasihat Banjar. Tapi ya entah gimana ya, periode kedua ini kami masih ditetapkan atau sudah dirubah, kami tidak tahu, soalnya tidak pernah juga mengadakan koordinasi selanjutnya. Oleh karena itulah kami mengharap supaya di situ Klien Banjar Sutekno ini sudah bisa, supaya dapat mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, sebab sudah 2 periode, gantilah peremajaan atau gantilah yang lain supaya pembaharuan, yaitu ada perubahan, mungkin yang bagaimanapun yang dilakukan oleh beliau atau mereka itu yang mungkin kesalahan-kesalahan itu agar tertutupi, tidak berlanjut, supaya disitulah si kepala dusun ini berhenti sampai. Dalam Pancasila jelas di nomor 5 itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan jelas. Kalau sekarang mau berbicara tentang undang-undang segala macam, kami tidak punya kekuatan Pak Camat, tidak punya. Kalau untuk menurunkan beliau. Nah terus dasar aspirasi kami ini kami mau adukan kemana coba? Kemana kami harus bicara biar bisa melawan Permendagri itu? Karena anak kami bukan mau melawan Pak. Kalau jelas kalau sudah kami mau melawan pasti kami kalah. Orang itu Permendagri kok. Jabatan tertinggi sudah ada di menteri, kita tidak ada yang lebih tinggi lagi Pak. Terus sekarang kekuatan kami untuk melawan Permendagri itu yang mana Pak Camat? Kan tidak ada Pak, tidak mampu kami. Makanya kami pakai jalur kekeluargaan ini. Nah jadi aspirasi ini Pak Camat ya, aspirasi kami ini tolong jangan dinilaikan berlebihan. Kami mohon kok, salah enggak kami kalau mohon? Mediasikan kami. Mari kita rembukan secara bersama, jangan ada penekanan-penekanan, penegasan-penegasan. Kami tahu Pak undang-undang, kami tahu Permendagri. Tapi tolonglah sisihkan dulu. Di rapat kemarin kami sampaikan, kebetulan yang dihadiri sama Pak Kasih. Di sana sampaikan jelas Pak, bahasa mediasi ini akan berlanjut. Tapi kenapa tiba-tiba beredar bahasa kalau itu masalah sudah clear? Sedangkan kami belum ada pertemuan, hanya baru kali ini. Dari mana kalimat clear itu kami tidak tahu. Tapi yang jelas dari pertemuan kemarin terakhir itu masalah sudah dianggap selesai. Padahal jelas Kasih yang hadir waktu itu memberikan waktu pada kami masyarakat untuk mediasi berikutnya. Dan kami tetap patuhi Pak Camat. Kami tidak anarkis. Kami tidak datang rame-rame ke rumah yang bersangkutan. Kami tidak datang rame-rame ke Perbekel. Jadi langkah kami menurut kami ini kami sudah etika, sudah baik. Awalnya kami mohon pada Perbekel bikin pertemuan kembali. Apakah ini kurang baik Pak?
Kalau rasanya kami punya etika yang kurang ajar, habis warga Tirtokusumo ini kami arak ke sini Pak. Tapi jelas Pak, undang-undang ada, hukum ada. Kami tidak mau Pak dianggap tokoh nanti jadi provokator. Jadi dalam hal ini kami belum masuk dan belum ada provokator, karena tidak ada arahnya ke situ Pak, karena anarkis tidak ada. Murni niat kami, tokoh yang ada di depan kami Pak. Dan kami memang lebih mengutamakan, saya tidak senang ribut-ribut, tidak senang saya Pak. Saya pribadi, saya jauh dengan keributan, paling tidak senang saya. Karena tokoh dalam hal ini Pak Camat sudah memberikan satu gambaran mendukung bahasanya kalian Banjar yang terdahulu lebih baik sudah 2 kali masa jabatan, berhenti, ganti yang lain, kasih kesempatan yang lain. Apa salah permohonan kami Pak Camat? Jadi terus terang sekali lagi kami sampaikan sama Pak Camat dan semua yang hadir di sini, termasuk Bapak Kepolisian. Jadi jangan dinilaikan kami berlebihan dari itu. Tujuan kami hanya mediasi baik-baik. Kami tidak ingin berbicara disampaikan Permendagri terlalu panjang, tidak ingin juga. Kalau toh itu harus masuk ke sana, ya tolong kami sekarang mohon Pak Camat, Permendagri dan aspirasi tolong Pak pertemukan. Kita cari jalan keluarnya Pak. Jangan sekarang hanya Permendagrinya saja yang diorbitkan terus. Selalu digembar-gemborkan. Tapi aspirasi kami tidak pernah dibicarakan Pak. Makanya waktu rapat kemarin saya mohon sama Pak Kasih yang hadir, Pak tolong Permendagri dan aspirasi kalau bisa jalan sejajar Pak, biar nanti bertemu. Nah kalau kami jelas akan dihadapkan sama Permendagri, jelas Pak Camat dan yang lain, kami tidak punya kekuatan. Menyatakan diri dengan terhormat, kami saya kira terima kasih Pak Camat. Tokoh-tokoh, saya sebagai warga masyarakat Dusun Tirtokusumo cukup 2 kali saja. Karena apa? Karena di sini saya hormati. Satu masalah apa? Masalah ada apa ya yang bukan pendukungnya itu disingkirkan. Pada periode kedua sudah kami kasih tahu, karena kami juga termasuk 3 orang dulu yang mencari beliau. Akhirnya pada periode kedua ini karena ada Permendagri itu mungkin sehingga tidak memerlukan masyarakat lagi. Jadi masyarakat keluhannya itu banyak disampaikan kepada kami. Ternyata begini Pak, ternyata begini Pak. Makanya ayahanda itu sampai Aida secara baik-baik mengundurkan diri. Dan juga tidak mengesampingkan Permendagri itu. Apakah benar umpamanya seperti laporan masyarakat itu, termasuk kader itu Pak, ada katanya dapat gaji dari desa, dan beliau banyak yang menyampaikan, saya belum pernah sampai sekarang. Mohon dicek kembali apakah memang ada itu, dan kalau memang ada siapa yang sampai tanda tangan di sana. Mungkin kalau sampai orang lain yang tanda tangan bisa dikriminalkan ini. Mohon dicek itu coba apa ada apa istilahnya, kalau di itu ma'isyah atau honor. Sampai saat ini katanya belum pernah menerima dan belum pernah tanda tangan. Kalau memang ada, pastikan kader-kader itu ada SK-nya kan. Apakah betul laporan dari masyarakat yang seperti itu? Ini hal yang kecil saja. Yang kedua, masalah RT. RT itu saya sering berpikir apakah RT ini ada honornya banda, karena sering beliau menyampaikan ada masalah dinas di wirid itu kan biasanya kalau ada honornya ini melalui apa? Ada 2 sisi. Yang pertama yang menginginkan, yang kedua tetap ada yang mendukung. Jelas itu. Saya tidak bisa dipungkiri dan kita semua tidak bisa memungkiri apa memang tidak suka dengan seorang kepala kewilayahan. Nah, semacam itu. Nah, makanya ini menjadi suatu pertimbangan kami mengapa kami harus
menyampaikan ini, kami tetap menghormati Permendagri. Ya, saya tetap menghormati Permendagri karena di satu sisi yang saya sampaikan tadi masih ada yang berupah untuk tetap menjadi pilihan dinas, dan di satu sisi juga ada yang mungkin menginginkan kami untuk mengundurkan diri. Jadi ada dua sisi. Nah, sehingga kami punya satu pegangan, kami akan menghormati Permendagri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Manan, nah terkait dengan kader Pak, itu intensif, namanya bukan honor. Yaitu yang pertama, memang posyandu tidak semua, dan kami akui sekarang bahwasanya tidak semua kader itu dipalsu, biar nggak salah. Karena kami pelaksana kewilayahan, tanggung jawab kami, laporan kami adalah ke kepala desa, ya, ke kepala desa. Nah, kalau itu ada satu penggelembungan dana, mungkin ada sisa dana yang semacam itu. Nah, sekarang pertanyaannya, SPJ yang saya keluarkan, yang saya berikan kepada desa itu dari ACC, didatangkan oleh Bapak Berbekal, mungkin Pak Sekdes atau kasih yang menangani. Nah, yang kedua, perlu kami jelaskan, jelas dalam pikiran kita, oh ini ada uang. Kalau nggak salah itu 20.000, 2017 20.000, terus 35 dan 50 yang terakhir sekarang ini, itu berjenjang. Nah, perlu diketahui uang itu untuk apa. Yang pertama, kekurangan dari kacang hijau itu di mana nyari? Nah, kita ada anggarannya. Betul. Tapi kan ada yang kurang. Ini Kan istri saya, kader, kenapa sampean pecat secara hormat? Itu loh. Itu ada SK-nya. Bahkan saya ini pendukung sampean. Bahkan saya yang menerbitkan sampean jadi dari buruh sampai sekarang. Tapi sampean sombong. Diam, jangan gitu. Aku menyampaikan aspirasi ini. Jadi saya tidak terima. Saya masyarakat, saya pendukung. Tetap saya tidak terima. Kalau Pak bisa telah ngomong, rapat kita dilanjutkan. Kalau tidak bisa, kami tutup. Ya, kami tutup, Pak. Ya, begitu. Kalau memang Pak merasa ada unek-unek menyangkut masalah hukum, silakan lapor kemana aja. Akan ditindaklanjuti, Pak. Ya, biar di sini kami tidak ada ini yang kami tidak inginkan, Pak. Saya datang kemarin ada provokator, Pak. Akhirnya jangan berbicara. Ayo kita ngomong sebenarnya. Keras karena dia ngajarin saya keras. Dendam karena dia ngajarin dendam. Iya, Pak. Masa ujung-ujung ngomong di belakang dulu, dia sering. Bahkan nama baik saya amat ini kemarin. Sampai kemudian bisa dikabarkan informasi minum segala macam. Udah istri kamu yang mengabarkan saya ke sana dagang jamu sampai kemudian. Saya ke sini tidak ada anarkis. Benar. Enggak ada dosa pribadi saya. Dengerinlah. Masalah pribadi itu jangan dibawa. Jadi kami tetap ini suatu luapan ini kita harus sadari lah. Ini luapan dari bagian masyarakat yang bagian kecil yang bisa saya bilang kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, dalam hal ini kesalahan yang diperbuat beliau adalah karena kesalahan itu kan banyak judulnya, Pak. Ada kesalahan etika, kesalahan sosial, dan kesalahan hukum. Jadi kami anggap beliau ini sudah satu kesalahan sosial. Kalau sekarang tadi beliau menyampaikan masih ada yang mendukung dan ada yang tidak, kami tidak ingin apakah ini nanti akan dibenturkan, Pak, antara kekuatan pendukung dan kekuatan tidak. Ini kan sudah arahnya nanti anarkis, Pak. Kalau sudah berbicara kekuatan, kami tidak ingin berbicara itu, Pak Camat. Kami tidak ingin tunjuk kekuatan, enggak. Tapi kalau beliau sudah menyatakan seperti itu penyampaian seorang pemimpin. Dia bilang masih ada masyarakat yang mendukung. Terus yang nggak dukung nanti gimana? Apakah mau dipertemukan, mau dibenturkan? Kami takut. Sudah mengukur kekuatan. Ini sudah catatan jelas, Pak Camat. Jadi sekali lagi kami mohon mediasi ini, aspirasi ini tolong Pak Camat, tolong. Jadi kalau kami sampaikan kemana harus kami sampaikan. Dan jelas dalam pertemuan ini, seandainya tidak ada titik terang, tetap aspirasi ini akan kami lanjutkan, Pak Camat. Kami lanjutkan aspirasi ini. Tidak nama lain, aspirasi akan kami bawa. Kami sudah mohon baik-baik, karena dalam Permendagri sudah jelas, kami hanya mengharap di situ poin yang kedua, mengundurkan diri dari beliau. Kami betul-betul junjung tinggi dan hormati Permendagri dan undang-undang yang ada.
Kami sudah sampaikan tadi dengan tegas, kami tidak ada etikat melawan undang-undang. Dan sekali lagi jangan berbicara turun, kita mediasi kok Pak Camat. Kenapa harus berbicara kekuatan? Kami punya data di sana, pernyataan masyarakat. Tapi kan tidak kami pamerkan. Karena bukan etika kami, bukan maksud kami menuju kekuatan, bukan. Kami ada Pak Camat yang sudah dibuat pernyataan masyarakat. Dari sekian tokoh Banjartirta-Kusuma ini sudah menyatakan dalam pernyataan itu. Tapi itu tidak jadi kami jadikan bahan. Karena kami nanti takut berbenturan antara yang dukung dan tidak. Nanti ada momen tertentu ini akan kami sampaikan. Ada momen, bukan momen disiarkan di sini Pak. Karena kami khawatir benturan-benturan itu terjadi Pak Camat. Kalau sudah saling dikotak-kotakkan, coba yang mendukung dihimpun di kotak baik, yang tidak disingkirkan. Ini kan sudah tidak benar pemerintahan ini. Baik Perkekel juga sama kalinya. Kami mohon jangan pernah kotak-kotakkan masyarakat. Kami masyarakat kok berbicara hak semua dapat. Tapi karena kami tidak pernah ribut walaupun kami tidak dapat Pak. Kami sadari. Kami terus terang tidak pernah ribut Pak Camat. Tidak pernah Tirta-Kusuma ini anarkis ribut masalah bantuan. Belum pernah sing nade. Tidak pernah ono. Tapi kan itu harus diperbaiki. Jangan selamanya seperti itu. Yang subur terus makmur. Yang dapat terus dapat. Ini hanya ungkapan Pak Camat ya. Kalau jelas dalam undang-undang nanti berbentuk secara hukum, memang kesalahan yang sudah dia perbuat. Dan kami sudah buku catatkan. Kalau kami butuh pembuktian susah Pak Camat. Karena bukan ranahnya hukum. Tapi sanksi sosial itu tadi. Yang kami maksud. Sanksi etika. Itu yang kami cantumkan. Dan kami akan berusaha cari sanksi hukum yang nanti betul-betul menjeratkan beliau. Makanya kami bilang tadi, aspirasi ini akan tetap kami lanjutkan Pak Camat. Kami mohon sama Pak Camat pada Perkekel untuk bisa menyikapi aspirasi ini. Jadi terjadi sesuatu yang tidak kondusif dan diskusi ini. Oleh karena ini saya sekali lagi mohon kepada kami stigma ini supaya sampaikanlah pernyataan mengundurkan ya, tidak terjadi yang lebih biar tidak terjadi dusun kita ini ya suatu yang dikatakan dusun yang anarki dan biar tidak dikatakan begitu supaya tetap kondusif. Jadi tolong cabut pernyataan Anda itu tidak pendukung dan tidak. Karena sampai itu nanti beredar, masa kami mau berantem dengan keponakan saya sendiri yang mendukung dia? Masa mau berantem Pak? Mau tunjukkan antara dukung dan dukung. Jadi tolong hati-hati bahasa itu. Ingatkan, kami takut nanti beredar bahasa itu pendukung dan yang dukung ini berbenturan Pak. Tolong Pak Camat sampaikan. Terima kasih. Sumbangan tanah itu Pak ya dari Pemkab. Karena kami mendapatkan musibah abrasi 9 orang. Dari 2012 sampai sekarang belum pernah terjadi. Itu pun kepala desa sudah mengambil sumbangan itu berupa uang. Di desa dijadikan, diolahlah sama desa. Kalau dikasihkan uang nanti habis, dibelikanlah tanah. Dan janjinya Pak Kepala Desa itu memberikan tanah plus sertifikat atas nama sendiri. Sampai sekarang kami sabar terus. Secara kekeluargaan dimohon sama Kepala Desa. Jangan dulu keluar ke desa. Saya juga mengakui desa kami jelek, kami juga yang bertanggung jawab. Berarti kami itu tetap sabar berapa tahun ini kami menunggu sampai sekarang. Dan yang bersangkutan kepala wilayah saya tanya tidak tahu menang. Sama anaknya sendiri tidak tahu menang. Itu sebagai evaluasi Pak Kepala Desa atau Pak Camat dari kesabaran kami untuk Nah, prosesnya kayak apa? Saya itu kan sudah diserahkan ke Hamzah waktu itu. Gitu loh. Ya. Jadi sudah ada yang menangani. Jadi kami selaku wilayah tidak bercampur karena dia diperintah oleh orang tertentu. Kan gitu. Jadi saya tidak tahu. Silakan tanya semuanya. Saya hanya memediasi waktu itu pengulian dan pengukuran 82 meter persegi, di tengah-tengahnya itu kalau salah 1,5 meter katanya jalan. Saya serahkan penuh kepada kepala Perkekel karena dia punya kewenangan penuh. Kalau saya tetap menghormati Permendagri dan SK kelanjutannya saya serahkan penuh kepada Bapak Perkekel hal tersebut karena di sana sudah ada namanya payung hukum, dasar hukum dan konsekuensi. Nah makanya dengan itu saya sekali lagi saya tegaskan
soal SK saya serahkan penuh kepada Bapak Perbekal Desa Candi. Cuma kan saya sikapi bahwa kasih tapi ya saya inventarisir ini lah. Makanya kami akan menerima aspirasinya ini dan kami akan tetap berkoordinasi dengan masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh kepada masyarakat. Itulah yang dapat kami sampaikan koordinasinya dan juga maaf pada masyarakat ini. Kalau intinya dari keinginan masyarakat tadi, perwakilan masyarakat apa sih? Apa itu keinginannya beliau tadi? Keinginannya itu seperti itu tadi yang disampaikan itu, minta kepada Klan Banjarnya itu di wilayah ini. Sebenarnya kan Klan Banjarnya yang harus menyampaikan seperti itu, karena kami itu mediasi, bukan mediasi, kami hanya memfasilitasi tempat sebenarnya di sini. Itulah masalahnya kita masyarakat. Ya, oke. Kami mesti ke tempat, kami kanan sini, kami tempatnya kami kan otomatis ya Banjar seperti itu. Ya, cukup aja Pak. Apa namanya, menurunkan kalian ini apa sih seperti latar belakang masyarakat? Singkat aja lah. Ya, jadi pada dasarnya ini kan dasar kami mengharap itu. Jadi yang pertama, kebetulan beliau kan sudah 2 kali masa jabatan. Jadi menyikapi dari aspirasi dari masyarakat juga, kami tetap dengan prosedur yang ada. Kami awalnya bersurat menyampaikan surat permohonan kepada Perbekal. Nah, surat permohonan itu tindak lanjuti dengan pertemuan yang pertama. Kami tetap menanyakan secara mediasi kekeluargaan. Kami ingin awalnya kami sampaikan tidak berbicara Permendagri dulu. Awal jalur kekeluargaan yang kami utamakan. Jadi pertemuan pertama hasilnya pun sama, pertemuan kedua hasilnya pun sama, dan tiba saatnya sekarang pertemuan yang ketiga tetap ada di sana berbahasa Permendagri yang ada. Bahkan kami banyak penekanan. Kami tahu aturan Permendagri itu apa, undang-undangnya bagaimana, kami tahu. Dan tidak ada niat kami untuk melawan aturan atau Permendagri yang ada, tidak ada. Kami murni ingin membawa aspirasi ini, karena kami ingin berbicara hak kami juga. Yang jelas dalam Undang-Undang Dasar, dalam Pancasila juga, itu kan disampaikan juga keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami kan punya hak menyampaikan. Entah nanti bagaimana hasilnya, kami belum tahu. Yang jelas kami apa yang kami usahakan ini di jalur yang ada. Kami dengan jalur kekeluargaan yang kami utamakan. Kami tidak ada tujuan melawan undang-undang atau melawan Permendagri atau bahkan membuat satu kerusuhan huru-hara dengan segala macam, tidak. Kami sampaikan bahwasanya kami warga Tritekusuma dalam etika kami besar. Kami niat baik. Kami ingin jalan kekeluargaan. Tapi kalau toh ini nantinya harus masuk ke ranah Permendagri tadi, ya jelas karena Permendagri kan undang-undangnya cukup kuat. Dan Permendagri itu tidak menyatakan undang-undang untuk kita masyarakat, ini tidak ada. Bang, satu ya keinginannya. Nah, keinginan sementara itu jadi waktu ini sudah kami masukkan dalam anggeda, yaitu kami buat satu pernyataan masyarakat di sana hampir semua tokoh masyarakat dalam hal ini, bukan hanya tokoh yang sudah kita anggap sesepuh, menyatakan mengharap beliau yang bersangkutan untuk bisa melepas jabatan. Ini aspirasinya. Karena itu alasan, Pak? Alasannya satu, yaitu sudah 2 kali masa jabatan. Sudah 2 kali masa jabatan karena beliau kan dulu dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Kalau kinerjanya seperti apa, Pak? Masalah kinerja itu kami ada catatan. Jelas dari pelaporan masyarakat. Di kesalahan tadi kan ada beberapa jenis kesalahan. Ada etika, ada sosial, dan ada hukum. Sementara yang sudah kami dapat info, saksi sosial ini sudah dilanggar. Saksi etika sudah. Banyak hal yang nanti akan kami sampaikan dalam pertemuan sesi berikutnya. Intinya tebang pilih terkait dengan jelas itu ada terjadi. Yang jelas dalam pelaporan ini apa yang sudah diperbuat oleh yang bersangkutan memang susah untuk dicarikan bukti karena bukan proses hukum. Kecuali kalau lain halnya kita mencuri, tangkap orang, barang bukti pasti ada. Tapi kalau kasus dia satu selalu bikin susah di masyarakat, masalah bantuan pun kadang tidak sering merata. Yang selalu di sana melibatkan yang bersangkutan terus, tidak fair lah. Dalam artian dia tidak menjalankan pemerintahan dengan baik. Maka ingin saya Bambang Irawan. Kalau nanti ini tetap dilanjutkan, gimana langkah Bapak? Oh ya, kita tetap seperti yang saya sampaikan tadi, kita tetap akan bawa aspirasi ini. Kita akan tidak berhenti
murni ini adalah aspirasi. Aspirasi kami masyarakat yang ingin pergantian. Kami pokoknya nanti kami naik tetap kami ingin menyampaikan Permendagri dulu. Ini aspirasi kami kok. Maka salah kami juga menyampaikan aspirasi kan tidak. Undang-undang bahkan kan mempersilahkan apapun bentuk aspirasi masyarakat. Yang penting tidak didasari dengan anarkis dan perusahaan segala macam. Ya, terima kasih Pak ya.